Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu setelahnya? Datang kepada mereka benar-benar mengaku bertemu dengan Kristus? Ada. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa bisa? Karena tolak ukurnya adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi, saudara. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Maria, yang datang kepada di Yohanes di Pulau Patmos, itu bukan Yesus. Nih, tak kasih data, saya buka rahasianya. Pembuktian akhir dari Bang Suma bahwa yang datang kepada Paulus dan Kristen sampai hari ini itu bukanlah Yesus. Saya kasih data di dalam kitab Ibrani. Nah, kita lihat di dalam kitab Ibrani 9. Coba anak-anak saya di bawah buka Ibrani 9 nomor 27 nomor 28. Apa yang diterangkan di sana? Sama seperti manusia hanya hidup sekali saja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Demikian juga Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi Yesus menyatakan dirinya cuma 2 kali. Pertama, dia menyatakan dirinya ketika dia lahir di tengah-tengah kaum Israel dari usia 1 hari sampai 33 tahun. Yang kedua, dia menyatakan diri nanti ketika dia datang di akhir zaman dengan tanda-tandanya. Demikian juga anak manusia mati hanya sekali untuk menanggung banyak dosa manusia dan akan menyatakan diri sekali lagi pada akhir zaman. Lalu yang datang menyatakan diri kepada Paulus, kepada pastor, kepada pendeta, kepada orang murtadin, kepada Ananias, kepada Lukas, kepada penulis-penulis Bible itu siapa? Sedangkan Ibrani mengatakan bahwa Yesus datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Apakah sudah datang menyatakan dirinya? Sudah katanya. Kapan? Pada saat Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya untuk menyatakan diri kepada Paulus. Berarti yang datang nanti di kiamat nanti siapa lagi? Nah, berarti tergenapi seluruhnya bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria. Karena Ibrani sendiri mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan mati hanya sekali saja, demikian juga Yesus Kristus akan datang. Dia datang berkorban untuk sekali saja untuk dosa-dosa orang banyak, dan akan datang menyatakan dirinya untuk sekali lagi katanya. Dia datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Nah, berarti Yesus akan datang dengan tanda-tanda hari kiamat untuk yang kedua kali. Dan tidak pernah ada ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali, itu tidak pernah. Karena Yesus memang mengatakan nih, ini terakhir dari saya. Di dalam Yohanes 16 nomor 7, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus berkata, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi setelah aku pergi, roh kebenaran itu aku akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Sedangkan setelah Yesus pergi, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, penolong lain.
Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan Yesus, bukan aku. Aku nanti datang di akhir zaman. Antara akhir zaman dengan aku hari ini ada dua yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Di akhir zaman barulah aku yang datang. Jadi total yang datang setelah Yesus terangkat ke langit ada tiga. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh manusia penghibur lain, dan yang ketiga adalah Yesus asli yang datang dengan tanda-tanda kiamat. Saya kira begitu saudaraku, jelas yang saya sampaikan, berdata yang saya sampaikan. Sekarang tinggal bagaimana akal Anda bekerja. Demikian. Oke Bang. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Bang? Enggak, saya tanggapi dulu. Tadi Abang Juma kan Oke. mengutip Matius 28, waspadalah Mesias palsu yang menyesatkan kamu. 24 Bang. Oke, silakan. Ya, saya baca, silakan Bang, silakan Bang. Saya baca dulu ya. Ayat 24. Karena kitab suci ini memang harus hati-hati membaca kalau saya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya yang abang narasikan itu memang benar. Nah, orang Israel ini, surat ini ditujukan untuk orang Israel karena orang-orang pilihan ini ya tentu orang-orang Israel. Jadi kalau ada orang datang ke Israel sana mengatakan juru selamat menyesatkan orang Israel, jadi harus orang Israel sendiri tidak menerimanya. Itu maksudnya, karena orang-orang pilihan itu orang Israel. Kemudian tadi tentang Paulus, anaknya Yosef itu datang, kata Bang Juma itu bukan anaknya Yosef. Di konteks Ibrani itu kan sebab tadi Ibrani itu Kristus, artinya Kristus juru selamat. Nah, dia kedatangan yang kedua kalinya sebagai juru selamat. Kalau waktu pada Saulus itu dia bukan sebagai juru selamat, hanya untuk menyatakan kenapa engkau aniaya aku. Nah, aku ini Yesus. Jadi penegasannya di sini sebagai juru selamat, artinya anak manusia itu kan Bang Juma sebagai juru selamat seperti di zaman Nuh. Anak manusia datang seperti kilat memancar dari bumi. Itu arti konteks ini. Begitu kira-kira Bang, karena banyak pun aku karena konteks Ibrani ini Bang Juma pun harus hati-hati. Saya baca dulu ya sekali lagi Ibrani berapa tadi Bang ya? Ibrani 7, Ibrani 9. Ibrani 9 Bang ya. Nomor 27 28. Ya. Ibrani 9. Iya. 20. Ya, makasih Bang ya. 27 sampai 28. Ibrani 9. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, ini cerita manusia, dia ini menulis Saulus. Demikian pula juru selamat. Nah, Kristus tadi kan salinan dari kata juru selamat, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, yang tadi itu juru selamat yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan
keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya kepada saya yang menantikan dia, yang berharap. Kalau Bang Juma kan belum tentu termasuk orang di dalam konteks itu. Dia sebagai juru selamat kembali lagi seperti di zaman Nuh, akhir zaman. Karena konteksnya ini. Oke, Jadi ayat ini Yesus menyatakan diri berapa kali, Bang? dua. Yang pertama itu sebagai bayi, yang kemudian terakhirlah sebagai juru selamat Kristus. Kapan itu dia menyatakan diri sekali lagi? Pada saat kapan? Kalau itu Bang saya tidak tahu karena waktunya semua menantikan itu. Ya, berarti belum datang kan? Belum menyatakan diri sekali lagi kan? Belum. Berarti yang datang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Kalau kepada Paulus itu bukan sebagai juru selamat. Iya, menyatakan diri sekali lagi. Yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa, Bang? Kalau konteks kepada Paulus itu, Pak, ini dia kan kenapa menganiaya aku? Di situ bukan Ya, sebagai iya, juru saya selamat. tidak masuk ke situ. Yang saya tanya, menyatakan diri kembali sekali lagi. Ya, akhir zaman. Akhir zaman. Yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Yesus. Yesus, anaknya Yosef. Berarti berapa kali dia menyatakan diri? Menurut dalil Ibrani. Menurut dalil Ibrani ini kan yang menulis Paulus. Enggak diketahui siapa penulisnya, Bang. Artinya penulis ini, Bang, dia berpikiran juru selamat itu sekali lagi datang, tidak ditambah-tambah lagi. Itu maksud. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Anaknya Yosef. Nah, yang datang sekali lagi saja itu siapa? Anaknya Yosef juga berapa kali datang rupanya? Iya, maksud saya, Bang. Maksud penulis ini tentang juru selamat. Kalau tentang Paulus itu bukan tentang juru selamat. Gitu. Alamak. Oke. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, Paulus mengatakan, aku melihat Yesus. Ya. Galatia 5 nomor 1, Yesus juga mengatakan itu. Galatia 1 nomor 1, Yesus juga mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang menyatakan diri kepada Paulus. Ibrani mengatakan sama seperti anak manusia menjadi korban sekali saja untuk dosa banyak orang, demikian juga dia akan menyatakan sekali lagi dirinya. Sekali lagi dia akan menyatakan dirinya. Dia sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berarti Yesus hanya menyatakan diri cuma 2 kali. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat-penyesat yang mengaku bertemu dengan aku. Jadi kalau ada yang mengaku aku bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab aku hanya menyatakan diriku sekali lagi. Malaikat juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat yang mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Memang berat, Bang, memang berat. Inilah kenapa Islam itu datang, untuk sebagai peringatan kepada orang-orang yang masih mau diberi peringatan. Beruntunglah kalian saudara-saudara Kristen yang hidup di zaman Islam itu datang. Dan yang lebih beruntung lagi adalah orang-orang Kristen yang sempat bertemu dengan para apologet Islam. Kenapa? Para apologet Islam itu misinya adalah menerangkan kepada saudara kami Kristen yang ingin menerima keterangan dan kebenaran. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Bang Suma ini adalah target untuk dimurtadkan. 2024 saya didatangi seorang misionaris, dibawakan baju kaos yang bertuliskan ajakan untuk menjadi Kristen.
Jadi saya penasaran dan jauh ke dalam di sanubari saya. Ini saudara Kristen apakah sadar atau tidak sadar? Apa sebenarnya yang terjadi dalam keyakinannya? Maka saya mencoba untuk merangkai pengetahuan saya berdasarkan Bible. Karena di dalam kitab Amsal 3 nomor 5 dikatakan begini. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan kau berpegang teguh kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau orang Kristen mengatakan kamu sok pandai, kamu sok pintar, sok tahu kitabnya orang Yahudi, saya hanya berpegang kepada apa yang tertulis. Saya tidak mentafsirkan, karena itu dilarang. Maka apa yang tertulis, maka yang tertulis. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi. Berarti kita tunggu nih Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kata Yesus ketika ditanya apa tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat, Yesus menguraikan, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit dan seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukanlah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus akan datang sebagai anak manusia. Siapa sih yang mengatakan Yesus akan datang sebagai anak manusia? Bang Suma? Pendeta? Pastor? Rabi-rabi? Bukan. Yang mengatakan aku akan datang dalam rupa, dalam bentuk manusia asli adalah Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 29, nomor 30. Aku akan nampak sebagai anak manusia di tengah-tengah langit. Yang datang kepada Paulus tidak nampak. Bahkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan Yesus kedatangannya pertama sebagai manusia, kedatangannya yang kedua juga sebagai anak manusia. Lalu kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Ada yang datang bukan rupa manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan ada yang datang, Yesus datang bukan dalam rupa manusia? Di dalam Matius 24 nomor 425. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu datang bukan sebagai anak manusia karena dia adalah iblis. Cuma memakai nama Yesus, tapi iblis bukan manusia. Cuma menggunakan nama Yesus saja. Silakan Bang.